Pastor Yongki. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini boleh bertatap muka walaupun di layar kaca. Terima kasih juga buat Pak William dan Ibu Sisil yang akan memandu kita. Beberapa waktu saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu ya lewat doa fajar ya. Hari ini saya ini sebenarnya sebuah tantangan juga buat saya. Jadi role model saya waktu memunculkan role model ini, saya mikir juga apakah saya juga udah jadi role model gitu ya. Waduh, tapi sudah terlanjur ya udahlah, tantangan harus dihadapi gitu ya. Jadi nggak mudah untuk menjadi orang tua. Kita perlu terus belajar dan belajar ya. Saya pikir seperti itu. Baik, saya akan memulai. Boleh Pak William munculkan PowerPoint-nya ya. Sembari dimunculkan, nah saya mungkin perkenalkan singkat. Saya Markus Sudarji, sudah menikah. Istri saya satu, Agustina Maria, ya sama-sama melayani sejak tahun 98 di Jakarta dan dikaruniakan 3 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga adalah cewek ya. Tiga-tiganya perempuan. Dan saudara, bicara tentang role model ya, kita bicara role model. Satu saat saya bilang sama anak saya, ya, ini sederhana sekali, hal yang sederhana. Nonton TV nggak boleh sambil tidur ya. Nonton TV nggak boleh sambil tidur ya. Satu saat saya sama mamanya itu mungkin karena duduk di sofa begini capek, lama-lama merosot begini, lama-lama tidur enak sekali sambil nonton. Kemudian anak saya datang, Papa bilang katanya nonton TV nggak boleh sambil tidur. Nah, kena loh. Jadi sebenarnya nggak mudah ya jadi role model. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Saya sudah menyiapkan PowerPoint saya tentang role model. Saya mengajak Bapak Ibu mulai dengan ayat yang sangat-sangat berat sekali. Buat saya sangat berat ya. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, di sana dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, kata pengikut sini jadi imitasi itu jadi tiruan gitu. Hidup kita itu sebenarnya jadi tiruan. Jadi kita itu ditiru gitu loh. Ya. Saya belum pernah bicara, tapi kalau di anak-anak saya ikutin papa. Dalam pengertian kadang-kadang ikutin papa maunya papa, bukan mengikuti tentang habit yang baik. Kadang-kadang begitu. Kita jujur, saudara. Nah, anak-anak itu meniru kita apa yang baik, yang buruk, dan bahkan yang lebih buruk. Ya, kalau di Pria Sejati itu ada satu sesi namanya video papi, ya kan. Anak-anak itu meniru itu bukan karena apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Itu. Anak-anak itu adalah kamera yang tercanggih. Sebelum ada kamera canggih, itu sudah ada kamera yang paling canggih, yaitu anak-anak kita, ya kan, mengcopy ya kan kita, ya gitu. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa banyak orang tua ini, kalau ini untuk Timotius yang masih muda, tapi saya aplikasikan dalam kehidupan orang tua. Kenapa anak-anak itu tidak mau mengikuti apa yang kita omong, apa yang kita
ini kadang-kadang urat leher itu ya sama anak-anak. Ya saya mengalami itu, ya kan. Saya dulu sama anak yang pertama itu, ya anak pertama namanya Gio, saya bilang Gio jangan, sampai bilang Gio jangan. Nah, sebenarnya nggak perlu begitu. Jadi kenapa kita teriak kenceng? Karena merasa kita nggak dihargai. Kenapa? Kita nggak dihargai gitu. Nah, saya bertobat tentang itu. Nah, satu saat mereka saya kumpulin. Saya bilang, apa sih yang kamu lihat tentang papa? Gitu. Dulu waktu itu baru anak pertama dan yang kedua. Kenapa sih kamu itu kok kayaknya sama papa gimana? Karena istri saya bilang gini, Pak, anak-anak itu nggak deket loh dengan papa. Ah, masa? Saya bilang begitu. Nah, satu saat saya coba, saya bertobat, saya pengen dekat dengan anak, saya main kuda-kudaan, dia dua anak itu naik di punggung saya. Setelah itu saya tanya, C, yang pertama kita panggil C, menurut CC papa ini seperti apa? Langsung dadanya dia angkat begini sambil begitu. Papa galak, papa. Wah, ternyata ini persoalannya. Papa kalau ngomong kenceng, kalau ngomong itu saya sudah kayak geledek gitu. Kalau di rumah kalau anak ngadu, C, 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 udah sampai tinggi nadanya. Nah, anak ketakutan justru. Kenapa? Saya merasa nggak dihargai. Tadi ayat firman Tuhan katakan jangan menganggap rendah. Kita merasa kita direndahkan sebenarnya seperti itu. Nah, saya teriak, baru dia ini. Tapi sebenarnya itu ketakutan dan nyimpen di sini nggak menghargai sekaligus ketakutan. Ya saya minta maaf. Saya bilang saya minta maaf. Besok papa bertobat tidak lagi ngomong yang kenceng. Cukup sekali saja. Ya, cukup sekali saja. C pasti akan dengerin papa. Tapi tolong ya bantu papa supaya papa berubah. Kalau dipanggil sekali, CC pasti respon. Nah, ada nilai yang saya dapat juga spontan saat itu. Satu sisi saya merendah untuk berubah, tapi saya juga menanamkan satu nilai kepada anak. Anak yang kedua lari keluar kamar. Saya bilang, oh, mana ini? Yang kedua namanya Priscilla. Cia mana Cia? Cia mana? Masuk bawa sapu. Bawa sapu, diem aja. Anak yang kedua ini pendiam. Saya bilang, kenapa Cia? Dia langsung bawa sapu, satu ikat sapu. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman oh, saya suka sabetin dia. Jadi kalau nggak nurut, saya sabet. Dia bilang, mulai hari ini papa nggak akan sabet. Papa mau bertobat. Tapi bantu papa ya. Jadi supaya nggak kena sabet juga, saya percaya Cia anak yang baik. Sejak saat itu saya berubah. Jadi kenapa kita tidak dihargai, kata kuncinya? Karena kita tidak jadi model. Ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saya tidak bahas semua, tapi saya akan bahas beberapa poin saja bicara tentang ini. Nah, jadi role model itu sebenarnya ketika kita jadi role model, kita itu sedang mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita. Kita sedang mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita. Saya tidak bicara secara keseluruhan, tapi ini basic saja hari ini, bicara tentang role model. Jadi role model itu sebenarnya adalah sebuah warisan terbesar yang sedang kita siapkan buat anak-anak kita. Amsal pasal yang ke-13, ayat ke-22, dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah,
Sekarang secara praktis apa yang harus kita lakukan untuk menjadi role model? Yang pertama dari ayat 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, mari kita sebagai orang tua mulai belajar mendemonstrasikan kasih di depan anak-anak kita. Mendemonstrasikan kasih di depan anak-anak kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mahir ya, sudah mahir. Saya kalau secara sederhananya duduk di sofa begini sama istri, ya, mungkin dipeluk gitu ya, dipeluk. Anak-anak lihat kalau papa mama lagi sayang seperti itu. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar itu ya. Yang saya mau bawakan ini adalah basic saja. Nanti secara praktis juga Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Ini secara basicnya adalah saya ambil dari Maleakhi pasal 2 ya, ada 3 hal ya. Maleakhi pasal yang kedua ya. Ya, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 itu bicara tentang kalau keluarga kita ini bicara bangsa Israel kawin campur, tapi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari seiman gitu ya. Anak-anak akan melihat ya pegangan anak-anak itu ya, pegangan hidupnya. Ya, papanya kalau papa mamanya itu seiman ya bisa doa bareng ya kan, bisa ada masalah bisa sama-sama gitu ya. Saya mungkin pakai yang lebih sederhana sekali, kalau suami istri itu dalam perguruan yang sama, ketika menghadapi masalah jurusnya sama gitu ya, melakukan istilahnya peperangan secara secara ngadepin persoalan itu sama-sama. Tapi kalau berbeda itu juga akan beda. Satu berdoa kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Satunya, wah ini kata si A, kita ini harus cari apalah macam-macam. Makanya anak juga bingung. Ya, mana yang perlu diikuti? Ya, seperti itu. Jadi ini yang pertama, ya kan, seiman. Yang kedua, saya tidak akan bahas panjang tentang ini. Ya, yang kedua, tidak hidup dalam kemunafikan, tidak hidup dalam kemunafikan. Ya. Jangan berpura-pura. Jadi ada istilahnya begini, kalau tengkar, suami istri tengkar, anak-anak jangan tahu gitu. Kalau perlu, kalau mau tengkar, misalnya ada di kamar, anak-anak jangan jangan lihat gitu ya. Saya mau beritahu, saudara suami istri dalam kondisi yang mungkin abnormal, lagi selek gitu ya, anak-anak itu tahu loh, spiritnya tahu. Satu hari saudara saya kesel sama istri kan, saya diem dan bahkan hampir sehari loh itu saya diem. Ya, biasanya suasananya kan enak gitu keluarga. Anak itu nanya loh, "Pak, Papa dari pagi kok diem?" "Enggak, Papa banyak tugas." Munafik sekali itu. Padahal lagi kesel, saudara. "Papa kok diem dari pagi?" Anak itu tahu. Spiritnya itu bisa ditangkap. Jangan pernah berpikir bahwa kalau tengkar itu di tempat sembunyi, ke anak-anak jangan tahu. Saudara, spirit saudara ditangkap sama anak-anak. Jadi yang kedua, saudara jangan hidup dalam kemunafikan. Gitu. Saya dulu munafik banget. Saya itu pakai topeng. 7 tahun pernikahan kami, padahal pasangan itu saya sendiri yang istri masih pacar itu saya kejar-kejar, saudara, ya kan. Walaupun takkan lari gunung dikejar ya, saudara ya, gitu. Wah, orang tuanya bilang jangan nama dia, ya, banyak alasan pokoknya. Gitu. Tapi saya kejar. Tapi setelah menikah, waduh, konflik itu
Saya beda suku, beda budaya, beda latar belakang keluarga. Ya, saya dari Banyuwangi, Jawa Timur, dia dari Bekasi, Jawa Barat. Jadi dari ujung ke ujung. Bagaimana bisa nyatu? Itu dari sisi kepribadian, saudara, gaya kepribadiannya saja, dia tipenya adalah dominan, kolerik, ya. Kalau sekarang ada behavior yang kognitif itu, dia itu warnanya merah, sedang saya warnanya hijau. Gitu. Wah, itu. Jadi anak-anak itu juga nggak ada ini. Mamanya yang semuanya ngatur semuanya. Termasuk di gereja itu istri saya ngatur. Saya tersinggung, saudara, karena saya kepala keluarga, saya gembala. Saya tersinggung. Nah, anak-anak itu nggak ada model yang dipegang. Ya. Dan itu konflik besar. Dan itu 7 tahun pernikahan itu rasanya sudah capek menikah. Tapi saudara, saya belajar. Banyak belajar, ternyata banyak lupa, sedikit belajar, sedikit lupa, tidak belajar babak belur, saudara. Ya, itu dia. Dan singkat cerita, saya bertemu dengan sebuah camp, saya pemulihan. Disitulah kelahiran baru pernikahan kami. Anak-anak mulai melihat. Ya, yang tadi saya ceritakan itu sebelum mengikuti camp, anak-anak itu juga nakal apa. Jadi kalau pengalaman saya, anak nakal itu bukan pribadi anak itu. Itu karena model orang tuanya yang mungkin perlu dipertanyakan. Itu saya ya, bukan saudara ya. Itu saya. Ini bukan doktrin ya. Ini pengalaman saya seperti itu. Wah, nakal anak pertama itu di gereja bikin ulah, anak-anak sekolah minggu takut semuanya, ada yang digigit, ada yang dijenggrut rambutnya, begitu rupa, ya kan? Karena memang ayah dan ibunya tidak jadi model. Itu kurang lebihnya seperti itu. Saya hidup dalam kemunafikan. Ya kan? Hari Minggu saya khotbah, hari Sabtu dan sebelumnya, konflik tidak terselesaikan. Anak nakal lagi begitu rupa. Tapi karena tugas saya harus lakukan itu. Makanya jangan hidup dalam kemunafikan. Ya, saya mengalami seperti itu. Yang berikutnya adalah ketidaksetiaan terhadap pasangan. Yang berikutnya, ya, ketidaksetiaan terhadap pasangan. Ya, ini keluarga yang kawin cerai itu akan melukai hati anak-anak. Ya. Yang kawin cerai melukai hati anak-anak. Ya, anak-anak nggak punya model. Ya, kan? Nah, ada satu yang sangat memberkati saya bahwa model yang paling baik adalah, dan itu sebuah warisan tadi saya katakan, salah satunya adalah mengasihi pasangan masing-masing. Maka ketika suami istri setia, anak-anak itu akan mendapat impartasi kesetiaan. Gitu. Ya, akan menjadi anak-anak yang setia. Ya, kalau tidak, seperti itu. Ya. Saya cerita kehidupan kami. Kenapa ya? Ini bukan buka aib, ini bicara tentang family tree. Ya, ini bicara tentang family tree. Kenapa ya kakak saya nomor 1 kawin cerai, nomor 2 kawin cerai, nomor 3 hampir hancur rumah tangganya, ya. Nomor 4 ya, kawin cerai, nomor 5 kawin cerai, nomor 6 saya anak nomor 6. Yang tadi saya bilang 7 tahun pertama pernikahan itu. Saya berpikir, saya nggak pikir saya sebagai hamba Tuhan, saya mau tinggalin istri waktu itu,
Ya, saya pikir keluarga kami jauh ya. Kalau keluarga kami tinggal di Jawa, akhirnya pindah ke Sulawesi, bagian yang kalau ada Pulau Sulawesi itu yang bagian begini itu di ujung situ itu sulit datang ke sana. Saya mau tinggalkan istri. Kenapa ya begini ya keluarga ya? Ternyata saya urut-urut. Papa saya orang baik-baik. Ya, maaf, ini saya bukan pamer ya. Papa saya orang baik-baik. Papa saya orang setia. Tapi ternyata saya baru tahu mama saya pernah kawin cerai. Nah, seperti ini mungkin saya tidak tahu warisan spirit yang ditinggalkan. Makanya saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi role model itu enggak gampang. Iya kan? Makanya dibutuhkan kesetiaan terhadap pasangan. Ya, kesetiaan terhadap pasangan. Saya agak cepat dikit. Yang berikutnya adalah dalam Maleakhi itu tidak terjadinya KDRT. Ya, ini ada KDRT ini ayat yang ke-16, ya kan? Ya, di situ dikatakan sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Ya. Banyak terjadi KDRT. Anak-anak itu tidak ada perlindungan, anak-anak itu tidak ada pengayoman, anak-anak itu tidak ada rasa aman. Bagaimana mau mengikuti model? Maka anak-anak yang ada di dalam keluarga ini dia akan menjadi anak-anak yang yang keras, ya, anak-anak yang bisa jadi brutal juga karena lihat modelnya kayak begini. Ya, jadi ini poin-poin yang sangat penting secara mendasar. Itu yang pertama, ya, poin-poin ini. Yang kedua, kita masuk poin yang kedua. Ya, pasutri perlu mendemonstrasikan kasih tanpa ekspektasi. Yang kedua. Jadi kita masuk bagian yang kedua. Ya. Firman Tuhan katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Ya, ini saya praktek. Ya, saya praktekin. Walaupun enggak 100%, Saudara ya. Saya praktekin ini di depan anak-anak. Ya, penting. Saya panggil anak-anak, nak, ya, Gio, Pris, sama Karen, anak kami 3, Giovanna Yunike, Priscilla Ivana Karen, dan yang ketiga Karen Elizabeth. Ya, Papa mengasihi Mama, ya, seperti kasih Tuhan, ya, seperti Tuhan telah mengasihi saya. Mau belajar mengasihi tanpa syarat, tanpa ekspektasi dan menuntut, walaupun kadang-kadang masih ada syarat dan ekspektasi, ada nuntut, saudara. Ya. Saya dulu nuntut, saudara. Makanya anak-anak itu juga sama, jadi model begitu, ya kan? Kalau ini kan udah berkeluarga semua ya, saudara. Saya itu kelemahan saya paling tinggi adalah masalah seks, saudara. Saya kalau nggak dikasih seks ngambek, saudara. Mungkin bapak-bapak di sini enggak kali ya. Dan istri suka menghukum saya dengan itu. Ya. Saya dihukum dengan nggak dikasih seks. Saya konflik 6 bulan, saudara. Saya nggak bicara suami istri. Dan istri saya nggak betah. Istri saya kalau nggak ngomong nggak betah. Jadi saya menghukum dia dengan saya tidak ngomong. Istri saya menghukum saya dengan tidak memberi seks. Udah, itu kacau sudah. Setelah 6 bulan itu rasanya udah dia nggak kuat. Dia bilang begini, Pak, ini mau apa? Ya mau apa? Dia bilang. Ya mau apa? Papa nggak pernah ngomong. Buat apa ngomong? Percuma. Wah, itu ribut besar itu saya alami ribut besar. Ya. Anak-anak itu takut saat itu. Saya nggak pusing tentang itu. Saya egois sekali waktu itu. Ya mau apa? Jadi akhirnya ribut.
Saya kalau ribut nggak bisa duduk santai begini. Saya mundar mandir, mundar mandir, mundar mandir. Sampai istri saya berdiri. Berdiri, ribut kan. Oke, kalau begitu. Tampar muka saya. Tampar muka saya. Saya komitmen menikah nggak bakalan pukul istri ini. Kenapa tawarin saya untuk nampar? Belum selesai itu bilang, lebih baik muka saya ditampar. Daripada setiap ngomong kata-katanya menyakitkan. Saya diem, tapi setiap ngomong 1-2 kata. Itu bagaikan pisau yang tajam menusuk. Ya, orang Jawa itu nggak pernah kasar, buak, nggak pernah. Tapi pakai pisau itu nusuk ini, macus, gitu, saudara. Ya sama aja. Itu ribut besar. Dan setelah itu, saudara, kami ikut pemulihan dalam kondisi babak belur. Makanya, saudara, saya punya ekspektasi tinggi. Saya ingin menikah dengan istri yang lebih pintar dari saya, dapat saya. Istri saya lebih pintar dari saya. Lebih cekatan dari saya. Oke, ternyata ketika menikah nggak gampang, saudara. Ya, babak belur. Nah, ini saudara, saya punya ekspektasi begitu. Setelah menikah, kamu nurut. Ya nggak bisa, dia orang aktif. Suruh nurut bagaimana? Nah, saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kami. Makanya, saudara, kita perlu mendemonstrasikan kasih tanpa ekspektasi. Pasutri perlu mengendalikan emosionalnya. Ya, perlu mengendalikan emosionalnya di depan anak-anak. Ya, saya di depan anak-anak juga ini saya deklarasikan di depan anak-anak. Nah, Papa tidak akan melakukan kekerasan terhadap mama, baik kata-kata maupun dengan verbal maupun non-verbal. Ya, sekalipun ada masalah. Ini penting ini. Ini akan jadi model buat anak-anak. Anak-anak itu akan rasa aman luar biasa. Dan kemudian yang berikutnya, Pak Sutri komitmen terhadap pasangan dan kalau perlu rekomitmen itu ya di depan anak-anak. Tadi tiga-tiganya saya di depan anak-anak. Ya. Ini biasanya setiap pernikahan ulang tahun pernikahan saya mengucapkan rekomitmen janji nikah. Tetapi ada momen tertentu saat saya mendapatkan berkat ini saya ngomong di depan anak-anak. Ya. Cece, Cia, Karen, Papa berkomitmen berjanji, Papa tidak akan menceraikan mamamu apapun yang terjadi. Karena apa yang telah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sekalipun ada masalah besar, Papa Mama punya masalah besar. Bersama dengan Yesus dan bahkan kalian mendoakan Papa Mama. Papa Mama akan tetap bertahan. Saya percaya Papa Mama menjadi model buat kalian. Wah, saya ucapin itu. Anak-anak itu, waduh, berkaca-kaca, saudara. Berkaca-kaca, berlinang. Walaupun dia nggak nangis itu, tapi dia terharu begitu. Nah, ini penting. Kita akan jadi model seperti itu. Ya. Nah, ada poin-poin yang lain itu mengikuti. Ya. Mungkin saya tidak panjang. Yang berikutnya adalah mendemonstrasikan iman. Ya, mendemonstrasikan iman. Anak-anak tidak pernah menjadi sangat baik dalam mendengarkan orang tua, tetapi mereka tidak pernah gagal untuk meniru orang tuanya. Jadi iman orang tua, ya kan, itu akan menjadi model, sekalipun nggak persis, tapi paling tidak jadi model buat anak-anak. Ya, jadi keteladanan itu bukan kesempurnaan, melainkan ketulusan. Ya. Sekali lagi, keteladanan bukan kesempurnaan, melainkan ketulusan. Ya, tentang iman ini satu hari anak yang pertama bilang gini, kami suka misbah doa, selesai itu, kan ayo doa apa yang mau diminta. Anak yang pertama bilang gini, Pak, Cece
boleh nggak doa minta mobil? Saya itu spontan, nggak usah lah. Papa naik motor aja udah cukup. Jadi waktu pelayanan itu punya motor, ya saudara, saya dari Tangerang ke Bekasi itu cukup jauh naik motor. Jadi saya anak pertama di depan, kemudian saya, kemudian anak kedua, kemudian istri. Itu dari Citra. Itu naik motor bebek, saudara. Naik motor bebek. Anak yang pertama itu kadang ngantuk gitu ya. Saya ikat itunya. Saya ikat ininya ini, ketiaknya ini pakai kain. Jadi kadang saya naik motor itu sampai ngantuk-ngantuk begini ini. Buat saya nggak masalah. Kalau hujan hujanan, kalau panas kepanasan. Nggak ada kalau hujan kepanasan, kalau panas kehujanan nggak ada. Jadi anak saya begitu, lihat di iklan itu, ya kan di mobil yang besar itu sambil makan itu, saya bilang, tapi saya mikir, iyalah, nggak apa-apa. Cece berdoa, bener saudara. Doa, dia minta mobil top. Saya bilang, jangan bilang sama siapapun ya, kalau doa begini. Kita aja yang tahu. Itu nilai iman. Dan bilang, dan saudara 3 bulan kemudian saudara, ada yang telepon saya, Pak Markus, saya ini beli mobil baru. Yang mobil lama saya juga masih baru. Pak Markus mau nggak? Ya saya ditawarin gitu, ya saya bilang mau. Pak Markus bisa ambil nggak? Saya ambil, saudara. Waktu saya ambil, bawa pulang, tahu nggak anak yang pertama itu lompat-lompat, doa CC dijawab, doa CC dijawab. Luar biasa. Jadi nilai iman. Saya mendemonstrasikan iman kepada mereka. Dan saudara, yang berikutnya adalah mendemonstrasikan kerohanian. Ya, mendemonstrasikan kerohanian. Bisa jadi teladan buat mereka. Dia tahu saya doa pagi, dia tahu saya baca Alkitab, dia tahu apa yang saya lakukan, dan bahkan ketika saya baca saat teduh, ada buku-buku saat teduh saya baca, saya bilang, Papa sudah baca ini, kalian mau nggak baca? Jadi mau baca. Jadi mereka juga mengikuti, ya saudara, apa yang kami lakukan. Dan saudara, yang berikutnya adalah teladan iman, teladan kerohanian yang lainnya adalah bagaimana karakter kita itu jadi model buat anak-anak. Ya, jadi model buat anak-anak. Ya. Jadi seperti itu. Yang maaf itu yang tadi saya kasih mendemonstrasikan kerohanian itu nggak ada A ya. Jadi yang terakhir sekali itu buah-buah roh perlu nyata di dalam kehidupan kita sehingga anak-anak itu dapat mencontoh ya bagaimana kasih kita, bagaimana kita itu memiliki buah roh ini, anak-anak itu akan melihat penguasaan diri kita, kelembutan kita. Ya, ini bisa dijelaskan secara panjang lebar tinggi dalam lagi. Saya pikir ini adalah highlight untuk yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sampai di sini, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak William. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, haleluya. Terima kasih, Pastor Markus. Kita semua diberkati. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer, pertanyaan tanya jawab. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, jangan malu-malu bertanya. Ambillah kesempatan ini untuk bertanya. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui chat di Zoom ini. Kalau mau kirim secara pribadi, bisa ke WhatsApp saya juga. Nomor sudah tertera di chat group. Saya akan kirim sekali lagi. Dan untuk Bapak-Bapak Ibu yang nonton dari YouTube, juga bisa kirim melalui top chat di YouTube channel ini. Setelah kita menunggu, kita akan mulai pertanyaan pertama. Sisil ada pertanyaan ya? Ya, Sisil boleh tanya dulu sampai kita menunggu yang lain. Silakan Sisil. Baik. Ya, terima kasih banyak Pastor Markus untuk firman-Nya yang sangat luar biasa ya, sangat memberkati kita. Mau menanyakan kalau pertanyaan mungkin mendemonstrasikan kasih tanpa ekspektasi itu bisa
lebih dijelaskan lagi, maksudnya kadang kan namanya orang pasti ada ekspektasi kan kita sebagai seorang istri terhadap suami, kamu tuh sebagai ayah harus menjadi ayah yang baik, menjadi role model buat anak-anak. Nah, apakah ekspektasi seperti itu, misalnya kalau misalnya suaminya malas doa misalnya gitu, kayak istri mengekspektasi atau memberitahu, ayo jadi contoh yang baik buat keluarga kamu sebagai bapak. Apakah hal itu boleh dilakukan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi ekspektasi yang dimaksudkan di sini adalah ekspektasi yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau untuk kepentingan bersama itu adalah harapan bersama. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi ekspektasi yang dimaksudkan yang tadi itu tuntutan, dalam pengertian ekspektasi tuntutan, ya, lebih kepada tuntutan. Ya, kalau suami tidak mengasihi saya, bagaimana mungkin saya bisa hormat sama dia? Nah, itu ekspektasi. Tapi kalau misalnya, yuk ini anak-anak ini butuh tuntunan kita loh, ya Papa, yuk kita bareng-bareng buat ini. Definisikan mungkin di definisi sempit di sini adalah itu ekspektasi untuk kepentingan diri, ya kepentingan istri atau suami. Ya saya tidak diberikan seks, ya saya tidak akan kasih uang belanja misalnya begitu. Ya. Di poin ini, tapi ekspektasi secara umum untuk rumah tangga membangun bareng-bareng itu perlu dibicarakan secara bersama seperti tadi. Itu bagus, ya bagus harus begitu. Oke, itu ya jawaban saya. Terima kasih banyak, Markus. Ini ada satu orang bertanya, Pak Markus, dia berkata, ini seorang ibu bertanya tentang tema tentang perceraian. Kalau ibu ini orang tuanya bercerai, lalu juga ibu ini menikah, suaminya itu juga pernah bercerai dengan istri sebelumnya. Nah, apakah hal itu akan berpengaruh untuk anak-anaknya dan nanti cucunya yang mendatang itu, apakah nanti anaknya dan cucunya itu akan mengalami perceraian juga atau tidak itu, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, jadi begini, prinsipnya begini ya. Kita tidak bisa memperbaiki apa yang ada di atas kita. Tapi yang kita bisa perbaiki adalah diri kita dan ke bawah untuk generasi kita. Artinya begini, seperti tadi saya ceritakan tentang mama saya pernah bercerai, ya kan? Nah, apa yang harus saya perbaiki? Ya, yang harus saya perbaiki yang pertama dengan tindakan iman, bahwa saya misalnya kalau saya kepahitan, saya luka dengan tindakan mama, saya mengampuni. Saya berdoa melepaskan pengampunan. Dan saya akan berkata bahwa papa mama saya itu adalah papa mama yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pola pembelajaran. Pola pembelajarannya adalah bahwa saya berkata kepada Tuhan, dengan kasih karunia, mampukan kami untuk kami bisa membangun rumah tangga yang lebih baik. Dengan ya salah satunya ya parenting kayak begini ini, ya seperti itu. Dan saya akan menjadi model, saya tidak akan melakukan kawin cerai dengan pertolongan Tuhan, saya tidak melakukan itu. Untuk apa? Supaya generasi saya ke bawah itu tidak meniru apa yang saya lakukan. Nah, kalau kita tidak memutus link ini, kalau dalam bahasa kita adalah memutus kutuk, ya kan, sebenarnya bukan hanya sekedar kutuk, tapi pola pembelajaran segala macam kita putuskan. Siapa yang memutuskan? Kita yang memutuskan. Karena kalau kita tidak putuskan, itu akan turun terus. Jadi seperti itu. Kita yang harus melakukan tindakan itu. Nah, saya melakukan tindakan apa? Yang pertama, saya mengalami pemulihan, ya saya mengampuni, ya dalam doa, mengampuni dalam doa. Yang kedua, saya mulai
membenahi keluarga saya untuk bagaimana saya membangun rumah tangga yang lebih baik dan supaya generasi ke bawah saya tidak mengalami hal yang sama. Seperti itu, ya. Ya, gitu ya, cukup jelas ya. Iya, Pak. Ini mungkin follow up pertanyaan. Lalu kalau yang seperti itu, apakah perlu seperti doa, maksudnya pemutusan rantai begitu, atau bisa cukup doa sendiri aja pasangan suami istri, atau perlu seperti pastor mendoakan begitu, Pak? Ya, jadi itu teknis ya, itu teknis saja. Ada juga yang misalnya waktu saya kan dilayani oleh hamba Tuhan. Saya mengaku, saya cerita. Ternyata kenapa keluarga kami begini, bla 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 bla. Oke, Pak Markus, saya doain. Ya, saya didoakan, walaupun saya juga pendeta. Jadi itu teknis saja. Bisa juga saudara biasanya kalau Katolik datang ke pastor, misalnya begitu, ya kan? Ya datanglah gitu. Tapi kita yang misalnya neokarismatik ini, yang karismatik ini biasanya ke hamba Tuhan atau ke fasilitatornya, ke apa ya, gembala komselnya atau apa ya bisa juga. Itu teknis saja ya, itu teknis. Begitu ya, cukup ya. Ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, ini ada pertanyaan masih dalam topik perceraian, Pak Pastor Markus. Karena di kalangan kita sebagai orang Kristen, banyak sekali yang ternyata juga bercerai. Dan mereka juga memakai ayat-ayat firman yang bisa membuat mereka tuh mengatakan bercerai itu boleh. Jadi bagaimana menurut Pak Markus dalam masalah ini, orang-orang Kristen yang bercerai dan mereka bilang itu boleh karena alasannya perzinahan. Karena alasannya perzinahan, ya. Terima kasih. Gitu ya. Oke. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kita terlalu banyak katakanlah organisasi gereja, dan di situ juga banyak juga doktrin. Ya, banyak doktrin gitu. Nah, dia ada di posisi doktrin mana? Ya, kita nggak bisa mengintervensi. Itu yang pertama. Ya, itu yang harus dipahami dulu. Yang kedua, memahami firman Tuhan juga berbeda-beda, gitu. Berbeda-beda. Nah, kalau secara pribadi tanya sama saya, ya saya berpegangan kepada Matius 19. Matius 19. Kalau saya ya, tapi ini akan menjadi sebuah perdebatan kalau masing-masing memegang doktrinnya, karena ada gereja yang permisif, membolehkan, ada gereja yang tidak, ada yang dengan pertimbangan itu berbagai hal itu, ya kan? Ya, kalau saya sih Matius 19 itu jadi pegangan. Terus Paulus juga bilang bahwa boleh berpisah, tapi apakah kalian tidak merindukan, ya kan? Di dalam 1 Korintus pasal 7 itu kan cukup jelas juga. Nah, kalau saya boleh bercerai apa enggak, ya saya bukan Tuhan, saya bukan ini, tapi saya berpegang firman Tuhan. Kalau saya enggak setuju untuk orang Kristen itu bercerai dengan alasan yang tadi itu apapun alasannya. Kalau saya kalau saya begitu. Tapi doktrin berbeda-beda, gitu ya. Nah, kalau di gereja lokal kami, ya, misalnya orang yang sudah berpisah, tadi kan pertanyaan yang pertama tadi itu, mungkin dia berpisah hidup, gitu ya. Terus kemudian datang ke kami, saya mohon maaf, mungkin ke yang lain saja. Saya belum berani untuk melakukan itu. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang berani, saudara, itu bukan berarti salah atau benar, karena konsep pemahamannya berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Jadi jawaban saya
mungkin gimana, gantung atau nggak jelas. Oh iya. Ya seperti itu ya. Paham ya? Ya, Paham ya? Ya, paham. Jadi kalau masih belum paham, bagi yang bertanya boleh follow up question, boleh dikirimkan saya lagi, akan saya tanyakan. Ini ada pertanyaan juga yang masih berkisar tentang. Sorry Pak Markus. Ya, kalau itu bahasan Matius 19, terus kemudian bahasan tentang perkataan Paulus itu cukup panjang. Saya nggak kompeten. Mungkin bisa orang yang ahli di bidangnya untuk bisa menjelaskan itu. Tapi saya pegangan di situ ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan masih berkisar tentang perceraian. Bagaimana kalau suami istri ini menikah tapi belum kenal Tuhan waktu mereka menikah? Apakah itu diperbolehkan untuk bercerai? Ya, tadi saya sudah singgung bahwa Paulus berkata, atau mungkin bisa dibaca saja ya dalam kitab Korintus ya, Korintus pasal 7. Di sana cukup jelas disampaikan oleh Paulus. Saya bacakan saja, nggak perlu dijelaskan ya, tapi ini sudah cukup jelas. Satu Korintus pasal 7 itu bicara tentang perkawinan ya. Di situ Paulus menjelaskan panjang lebar, begitu rupa ada pertanyaan yang Pak William sampaikan tadi itu, ya ada di ayat yang ke-12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang kamu adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah, perhatikan ini, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Saya pikir cukup jelas ya. Ayo bisa ayat-ayat berikutnya bisa dibaca. Kurang lebihnya begitu. Oh ya, terima kasih banyak. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari chat. Dikatakan ada keluarga yang menghadapi anaknya yang setiap kali kalau anaknya berbuat salah itu akan dipukuli dengan rotan, bahkan ditampar sampai berdarah. Sehingga anaknya yang masih berusia 9 tahun ini merasa kepahitan dengan orang tuanya. Lalu bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Terima kasih, Pak Markus. Ya, jadi ada fase-fase kehidupan anak-anak yang perlu didampingi oleh orang tua, dan kemudian orang tua itu menyampaikan atau mendidik, mengajar anak-anak itu sesuai dengan fase-fase umurnya. Ya, seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa anak perlu dirotan karena dalam kitab Amsal juga dibilang rotan, gitu loh. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, anak usia segitu sudah dirotan, ya buat saya bertobat ya untuk itu ya. Saya tidak lakukan. Ya, saya tidak lakukan itu. Tapi orang tua perlu
saya belajar misalnya anak usia 0 sampai sekian tahun itu harus seperti apa sih? Ya, anak umur sekian sampai sekian tahun itu orang tua harus seperti apa sih? Gitu. Dan kalau perlu buat saya sih, saya sejak bertobat itu saya tidak pernah pukul anak sama sekali. Anak yang ketiga lahir itu nggak pernah kena pukul dan bahkan teriakan yang keras pun juga nggak pernah. Makanya sebenarnya mendidik anak itu bukan berarti anak-anak kita didik. Sebenarnya orang tua juga itu sebenarnya sedang belajar, bersekolah bagaimana mengikuti perkembangan dan terus ya. Orang tua yang sebenarnya yang harus belajar, bukan anak yang harus belajar. Seperti itu ya. Saya sih kalau dibilang kurang setuju ya kalau anak itu dirotan, dipukul, karena itu akan dibawa luka, itu akan dibawa kalau tidak mengalami pemulihan sampai kapanpun, itu luka akan dibawa, bukan luka fisik tetapi luka hati akan dibawa ya. Nah, orang tua yang begini perlu pemulihan ya. Bisa jadi orang tuanya ini dulu juga dipukulin sama orang tuanya sebelumnya. Ya kan? Bisa jadi gitu. Karena pola pembelajaran itu. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Ini ada materi khusus tentang fase-fase kehidupan anak. Ini sangat bagus sekali. Ya, saya bukan promosi ya. Ini sangat bagus tentang fase-fase bagaimana mendidik anak-anak sesuai fase-fase. Tapi saya pikir Pastor Yongki waktu itu teman-teman kami datang ke sana sudah menyampaikan tentang fase-fase ini ya, Pastor ya. Ini sangat bagus sebenarnya untuk orang tua. Ya. Ini nanti Pak William dan Ibu Cecilia bisa diskusi membicarakan tentang yang model kayak begini ini. Anak itu kasihan lah, masih umur segitu sudah dirotan, sudah di ini. Ya, itu orang tuanya. Kalau saya bilang ya, orang tuanya yang juga perlu pemulihan. Gitu ya. Itu saja. Makasih. Ya, terima kasih banyak, Pastor Markus. Ini ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan, kalau saudara masih ada pertanyaan, mumpung waktunya masih ada, ya, silakan. Ya, persilahkan ya. Ini pertanyaan yang terakhir yang kami terima. Ini kalau misalnya pasangan suami istri, tetapi yang satu pasangannya itu bukan seiman, bukan anak Tuhan. Nah, bagaimana caranya dari suaminya yang anak Tuhan ini pengen supaya membawa istrinya untuk sungguh-sungguh kenal Tuhan gitu, Pak. Jadi bagaimana caranya, dia nanya bagaimana caranya untuk bisa membawa istrinya ini untuk mau kenal Tuhan. Istrinya mau ikut ke gereja tapi cuma ngikut aja. Cuman karena ngikut tapi kehidupannya tidak ada kehidupan doa, dan istrinya juga tidak menghidupi kebenaran firman gitu, cuman ngikut aja ke gereja gitu, ikut suami. Tapi suaminya ingin membawa supaya istrinya itu benar-benar mau mengenal Tuhan dan menghidupi kebenaran firman. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ini. Jadi jawabannya sederhana. Suami jadi role model. Saya kasih contoh ya. Tim inti saya yang nanti Tuhan kehendaki, yang kami berangkat sama-sama ke US ya, itu suaminya itu bertobat, datang di gereja kami, tapi kebiasaan lamanya nggak hilang. Istrinya keluarga, saya sebut aja nggak apa-apa ya, keluarga Buddha. Dan papa mamanya itu adalah pemimpin dari bukan Buddha tapi yang dari Jepang itu apa, Gohonsong atau apa itu ya, seperti itu. Ya, nah yang lakinya ini datang ke gereja, ya kan, minta diarahin dibaptis juga, ya. Tapi sementara seperti itu di sebelahnya Alkitab, di sebelahnya bir. Sebelahnya Alkitab, sebelahnya rokok. Nah, istrinya dia bilang gini, bahasa Jakarta ya,
lu ikut gua aja lah ke gereja. Gimana gua ikut lu, katanya. Lu nggak bener ya pakai lu gua kan, itu maksudnya bahasa sehari-hari mereka begitu ya kan. Bagaimana gua ikut lu, katanya. Lu kayak begitu, lu katanya udah dibaptis, lu katanya udah mau bertobat, seperti itu. Sampai satu titik karena gereja terus menanamkan nilai-nilai, jadi bapak ini meninggalkan itu, meninggalkan minuman kerasnya, meninggalkan rokoknya, dan tanpa mengajak istrinya ke gereja. Satu hari Minggu pagi-pagi istrinya sudah rapi. Ditanya, mau kemana? Mau kemana gimana? Ya ikut lu lah. Ikut kemana? Ya ikut ke gereja. Lu nggak ke gereja sekarang? Nah, jadi tadi itu contoh pengalaman ya, contoh pengalaman. Jadi sebenarnya ya harus jadi role model. Suami juga harus jadi role model. Dan di kami bukan hanya satu aja, ada banyak lagi. Termasuk istrinya. Istrinya juga mengeluh, ya kan. Suami saya sulit sekali untuk diajak ke gereja, gini. Sulit sekali katanya itu. Bagaimana Pak Markus, tolong doain. Nah, saya tanya dengan beberapa yang lain, saya tanya informasi, karena ini ada di dalam sebuah komunitas di Komsel kan, saya tanya. Terus ada beberapa yang bilang, aduh Pak, bagaimana suaminya mau ke gereja, itu istrinya itu cerewetnya minta ampun. Cerewetnya minta ampun. Ya kan? Jadi setiap ketemu suaminya yang masih ngerokok, masih suka pergi berjudi, masih minum-minum gitu. Langsung istrinya itu yang dikeluarkan adalah jurus firman yang didapat hari Minggu. Gitu. Jadi suaminya udah langsung begini-begini. Ya kan? Akhirnya komunitasnya bilang, coba kamu pulang layani istri suami dengan baik, kamu nggak usah banyak ngomong, kamu puasa ngomong segala macam. Ya, suaminya bertobat akhirnya tanpa dengan perkataan. Tadi kan statementnya di atas tadi kan begitu. Jadi kata kuncinya adalah ya jadi role model, gitu ya.